the Lord. Puji Tuhan ya. I want to greet those people who came. Saya rindu untuk memberi ucapan selamat datang pada Anda semua yang boleh datang. And also those people who are listening live to our radio. Dan yang mendengarkan juga lewat radio online kita. God bless us all as we study the Word of God this evening. Dan sekiranya Tuhan boleh memberkati kita seiring kita mempelajari firman-Nya pada malam hari ini. Just a little announcement, there is a Bible lesson for us this evening. Dan sedikit pengumuman, ada pelajaran Alkitab gratis untuk kita malam hari ini setelah keluar dari gedung So nanti. please do not forget to grab one. Jadi jangan lupa untuk ambil satu ya. And this is what I'm going to request for you tonight. Dan inilah permohonan saya pada malam hari ini. If you have a phone, if you could turn it off, that would be much appreciated. Dan kalau Anda bawa telepon, mungkin kalau boleh di off-in dulu, itu akan sangat saya hargai. Or you can make it silent, that would be much better Atau also. mungkin boleh juga di silent. I believe, my friends, that we don't need to be distracted tonight as we study the Word of God. Dan saya harap kita tidak terganggu seiring kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. What is coming up? Lalu apa yang akan datang? Tomorrow, my dear friends, we'll be studying Revelation's Gateway to a New Life. Besok kita akan mempelajari Wahyu, jalan masuk menuju hidup baru. An interesting topic to study tomorrow. Sebuah topik yang menarik untuk boleh kita pelajari besok. And on Wednesday, this is the time that we're waiting for. We're going to reveal the Antichrist in the 666. Dan hari Rabu nanti kita akan mempelajari waktu yang mungkin kita tunggu-tunggu, yaitu Antikristus dan 666 diungkap. So please do not miss this opportunity to study. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk boleh belajar. Who is the Antichrist? Siapa itu si It's Antikristus? going to be shocking, my dear friends. Mungkin akan sangat mengejutkan. Let us ask our chorister to please come up here in front and we'll sing Turn Your Eyes Upon Jesus. Saya mengundang pemandu lagu kita untuk datang maju ke depan dan kita akan menyanyikan Pandanglah pada Yesus. Our singers, come. Pemandu lagu kita boleh tolong maju ke depan. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Let's all stand together as we sing. Saya undang kita semua berdiri seiring kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, we are asking for your Holy Spirit to come, Lord. kami memohon kehadiran Roh Kudus-Mu ya Bapa. Teach us the truth tonight. Ajarkan kami kebenaran pada malam hari ini. And may you give us, Lord, energy to listen. Dan sekiranya Engkau boleh berikan kami semangat untuk boleh mendengarkan. And those people who are tired, Father, Bagi orang-orang yang lelah mungkin Bapa, those people who are weary, mereka yang capek, give them, Lord, the energy and give them the focus. Engkau boleh berikan mereka tenaga dan konsentrasi. Bless us, Lord, as we speak, Berkati kami seiring kami berbicara and the people who still listen. dan orang-orang yang boleh mendengarkan. Help us, Lord, to learn tonight. Dan bantu kami untuk boleh belajar pada malam hari And ini. accept the truth even though sometimes it hurts. Dan menerima kebenaran meskipun kadang ini menyinggung kami. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. You may now be seated. Anda sekalian dipersilakan untuk duduk. The title of our topic tonight is Survival Keys for Revelation's End Time. Jadi topik kita pada malam hari ini ada kunci untuk bertahan di akhir zaman. If you read the Bible, my dear friends, we are living on the final time of Earth's history. Dan kalau Anda baca Alkitab Anda, kita akan mempelajari bahwa kita hidup di akhir zaman. In fact, if you read the Bible, you will see signs that it's actually the end time. Bahkan kita akan melihat tanda-tanda akhir zaman mulai tergenapi. By the way, you don't need to worry because all of the slides are Indonesian now. Ngomong-ngomong jangan khawatir karena kedua layarnya sekarang bahasa Indonesia semua ya. So we have the end time signs here in the board. Jadi kita ada tanda-tanda akhir zaman di sini di papan. We have wars, famines, diseases, earthquakes, and global warming. Ada peperangan, kelaparan, pesakit penyakit, gempa bumi, pemanasan global bahkan. And my dear friends, of these things in these signs in the world, Dan dari semua tanda-tanda di bumi ini, there's one thing that you can avoid. ada satu hal yang bisa kita hindari sebetulnya. Wars, you cannot avoid it.
Mungkin peperangan kita nggak bisa hindari. Global warming or earthquake, you cannot avoid it. Pemanasan global atau gempa bumi kita nggak bisa hindari. You know what we can avoid? Tapi apakah Anda tahu apa yang bisa kita hindari? Guess. Coba tebak. It's diseases. Itu adalah sakit Of penyakit. all the signs that is coming and was given by Jesus to the last days, the disease, my dear friends, we can avoid. Dari semua tanda-tanda yang diberikan Yesus, penyakit mungkin bisa kita hindari. Because diseases has more to do with our lifestyles. Karena penyakit banyak berhubungan dengan pola hidup kita. In fact, the WHO, the World Health Organization, Bahkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, it says 28 new diseases in the last 20 years has come in this world. mengatakan bahwa 28 penyakit baru dalam 20 tahun terakhir telah datang pada dunia ini. So long before our old people existed here, Jadi sebelum semua ini terjadi, there's no diseases that time 20 years before. nggak ada penyakit semacam itu sebenarnya dikatakan now 20 we have- tahun yang lalu. We have 28 new diseases. Lalu dikatakan di sini mereka mengatakan ada 28 penyakit baru yang muncul. Let me ask you a question, my friends. Izinkan saya bertanya sesuatu teman-teman. In order to survive Revelation's end time, will we need strong, healthy bodies and mind? Agar kita bisa tetap fokus dan selamat, apakah kita membutuhkan pikiran dan tenaga yang sehat? What do you think? Bagaimana menurut Anda? I think we needed it, my dear friends. Saya rasa kita membutuhkan tubuh yang sehat. Ya. Is there a link between our physical and our mental health? Apakah ada hubungan antara kesehatan mental dan fisik tubuh kita? Well, we will see tonight. Dan kita akan melihatnya pada malam I hari don't know ini. if you've heard about the story of the book of Daniel. Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar kisah Nabi Daniel sebelumnya. The story of Daniel, my dear friends, tells us that there was this young boy by the name of Daniel. Dan dikisahkan di sana ada seorang anak muda namanya He Daniel. was a captive to Babylon from the kingdom of Jerusalem. Dan dia menjadi tawanan di kerajaan Babylon dari Yerusalem. And the story was told, my dear friends, that these three young Hebrew boys with Daniel was brought to the kingdom of Babylon. Dan akhirnya ketiga pemuda Ibrani ini dan Daniel dibawa ke Babel. And they're going to study there in the University of Babylon. Dan mereka akan diajar di sana di universitas atau perguruan tinggi And this is Babel. what happened, my dear friends. Dan inilah yang terjadi teman-teman. This is verse 5. Ini dari Daniel 1 ayat yang kelima. Let's read that together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. So they were brought, my dear friends, to Babylon to study for 3 years. Jadi mereka dibawa ke Babel untuk boleh belajar selama 3 tahun. And the Babylonians gave them something. Dan orang-orang Babel ini akhirnya hendak memberikan pada mereka sesuatu. What did the Babylonians give them? Apa yang orang Babel ini hendak berikan? What is it? Apa? It's Dikatakan? a provision of the king's meat Yaitu dari santapan raja and the wine which he drank. dan anggur yang biasa diminumnya. That is the food of Daniel, the best food, the king's food. Itulah yang hendak diberikan kepada Daniel, makanan dari raja sendiri, makanan yang dipikir makanan terbaik. Can you imagine, my dear friends, the best martabak in the world? Apakah kalian bisa bayangkan mungkin martabak terenak di dunia? Who has the best food in Babylon? Siapa yang mungkin punya makanan paling hebat atau paling baik di Babel? It's the king. Tentunya sang raja sendiri. And who's the highest person? Dan siapa orang paling tinggi? The king. Si raja. In other words, my dear friends, the best food that is served in a person is served to the king. Dengan kata lain, makanan terbaik dihidangkan pada raja, yaitu orang terbaik di negeri itu. So this is a kingly foods, my dear friends, served to Daniel. Jadi makanan rajalah yang sebenarnya hendak diberikan pada Daniel sendiri. But did Daniel accept it? Tetapi apakah Daniel menerimanya? Now let's look at what happened. Verse 8. Mari kita lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. So the Bible tells us, my dear friends, that Daniel did not accept the meat. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Daniel tidak menerima makanan semacam itu. Did not accept the food, my friends. Tidak menerima makanan yang kayak gitu. He purposed in his heart not to eat it.
Dia berketetapan hati untuk tidak makan makanan seperti itu. Well, there's some reasons why he did not eat it. Dan tentunya ada alasan kenapa dia tidak menerimanya. Number one, the food offered there were offered to idols. Yang pertama, makanan itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. He doesn't want to eat it. Karena itu dia tidak ingin memakannya. Number two, it may be prohibited by scripture. It may be unclean. Yang kedua, mungkin dilarang oleh kitab suci, mungkin makanan yang haram. And number three, it may be unhealthy to the mind and body. Yang ketiga, mungkin tidak sehat untuk tubuh dan pikiran. That's why he did not eat it. Karena itu Daniel akhirnya tidak mau So memakannya. what is Daniel going to eat then? Jadi apa yang Daniel mau makan? Well, this is what it says. Inilah yang dikatakan. Verse 11 to 14. Di ayat yang 11 sampai yang 14. It says, test your servants for 10 days. Let us be given vegetables to eat and water to drink. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. So what does it say? Jadi apa dikatakan sana? Oh, don't give us Coca-Cola. Jangan kasih kami Coca-Cola. Don't give us, I don't know what you drink here. Saya nggak tahu apa lagi yang mungkin biasa kita minum di sini. But they said, no, we don't want that. Tetapi mereka katakan tidak, kami nggak mau hal semacam itu. Give us just water and vegetables to eat. Kasih kami air untuk diminum dan sayur untuk dimakan. Oh, my mom used to force me to eat vegetables when I was young. Ibu saya biasa memaksa saya untuk makan sayur pada saat saya masih kecil. Now I realize it's for my own good. Daniel said, no, I want to eat only vegetables. Dan saat ini saya sadari bahwa itu untuk kebaikan saya karena Daniel juga nggak mau. Daniel cuma mau makan sayur. In fact, listen to what a doctor said. Bahkan mari kita dengarkan apa yang dikatakan seorang dokter. Around 600 BC, Daniel Judah conducted what is widely regarded as the earliest recorded clinical trial. His trial compared the health effects of plant-based diet with those of royal Babylonian diet over a 10-year period. Ini dari dunia medis. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, Daniel dari Yehuda melakukan apa yang sekarang ini secara luas dianggap sebagai uji klinis yang pertama kalinya tercatat. Percobaannya membandingkan efek kesehatan dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dengan makanan dari kerajaan Babylon selama periode 10 hari. So it was recorded as one of the earliest clinical trial. Jadi ini tercatat sebagai percobaan klinis yang pertama. How many days? Selama berapa hari katanya? 10 days. 10 hari. So it was a trial for 10 days. If they're going to be healthy with just eating vegetables. Jadi ada pencobaan selama 10 hari apakah tubuh mereka akan lebih sehat dengan makan sayuran selama 10 hari. So that's what he said to Melzar, the chief of the Babylonian chef. Dan inilah yang dia katakan pada Melsar di sana, kepala pengawal. And he said, give us 10 days. Kasih kita coba 10 hari. And do you know what happened after the 10 days? Dan apakah Anda yang tahu apa yang terjadi setelah 10 hari itu? It says at the end of the 10 days, their countenance appeared fairer and fatter in flesh than all the children who did eat portion of the king's meat. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. They were fatter, they were more healthier. Mereka terlihat lebih gemuk dan lebih sehat daripada yang lain. It said, thus Melzar took away the portion of their meat and the wine that they should drink and gave them pulse. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Melzar saw, my dear friends, that they were different. Jadi si Melsar ini, si penjenang ini melihat mereka kok beda ya. And they were like, okay, you're going to eat vegetable from now on. Lalu ia memutuskan ya udahlah biarin mereka makan sayur aja mulai dari And sekarang. listen to what Melzar said. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Melsar. As for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Did you understand, my friends? Apakah bisa tangkap They teman-teman? were very wise in all learning. Mereka begitu berhikmat dalam segala pengetahuan. Because they were eating vegetables, healthy foods. Karena mereka makanan-makanan sehat. Di sini katakan You see, sayur-sayuran. my friends, what affects your stomach always affects your mind. Disinilah kita bisa dapati apa yang mempengaruhi perut kita, mempengaruhi juga pikiran kita.
Did you know Albert Einstein? Apakah Anda tahu Albert Einstein? He believes in this. He was a vegetarian. Dia percaya akan hal ini, dia juga seorang He vegetarian. eats very healthy. Dia makan sangat sehat. Steve Jobs was a vegetarian, the inventor of Apple. Dan Steve Jobs pemimpin Apple dulunya adalah vegetarian. I could name you people, my friends, that are wise, very, very wise because of the way they eat. Saya bisa namakan orang-orang yang sangat berhikmat karena mereka dengan cara mereka makan. In fact, they went to the king. Look at what happened. Bahkan ia pergi kepada raja dan inilah yang dikatakan. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. And this is what it says, and in all matters of wisdom and understanding, and the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians, astrologers were all in his realm. Dan demikianlah dilanjutkan. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. How much better? Berapa kali lebih baik? They were 10 times. 10 kali lebih cerdas. 10 times wiser, my dear friends. 10 kali lebih bijak. You want to be 10 times wiser than the people in your neighborhood? Anda ingin 10 kali lebih bijak dari para tetangga Anda? Try the Daniel's diet. Cobalah pola makan Daniel. This is not just ordinary thing. This is biblical, my dear friends. Dan ini bukan halal umum, tapi ini secara alkitabiah. God said it. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan. And it says, and Daniel continued unto the first year of King Cyrus. Dan dikatakan Daniel lalu ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan He was Kores. not just living on one king, he was living until the next kingdom. That is the kingdom of Persia. Dia bukan hanya hidup di masa satu kerajaan, yaitu kerajaan Babel saja. Dia bahkan hidup sampai masa kerajaan Persia yang berikutnya. His age is very long. Umurnya menjadi sangat panjang. He was 10 times wiser, my friend. Dia bahkan 10 kali lipat lebih bijak. My dear friends, Daniel purposed in his heart Dan Daniel berketetapan hati. not to defile and destroy his body. Nggak mau mencemari tubuhnya. This led him to write Daniel's prophecy, his prophecy from God. Dan akhirnya ini membawa dia menuliskan nubuatan-nubuatan dari Tuhan. Listen to this, my friends. Dengarkan ini teman-teman. If we follow Daniel's example, we too will have a better understanding, especially of prophecy. Jika kita mengikuti contoh atau teladan dari Daniel, kita juga akan memiliki pengertian yang lebih baik, khususnya tentang And nubuatan. personally, I could testify in this. Dan secara pribadi saya bisa menyaksikan mengenai hal ini. When I was in college and high school, I always failed my classes. Dan saat saya di universitas, saya selalu gagal dalam kelas saya. You can ask my teachers. Anda bisa tanya guru saya. Always fail my exams. Selalu gagal lulus ujian. And I realized I need to be like Daniel. Dan lalu saya sadari saya perlu mengikuti contoh You Daniel. won't believe my grades goes up, my friends. Dan Anda mungkin tidak akan percaya bagaimana peningkatan nilai saya. In fact, this is what the book Exodus 15 in verse 26 says. Bahkan inilah yang dikatakan Keluaran 15 ayat yang ke-26. By the way, tonight I want to talk about health. Omong-omong pada malam hari ini saya rindu untuk membicarakan mengenai kesehatan. This is the secret of your survival in the end time. Ini adalah rahasia untuk boleh terus bertahan di akhir zaman ini. Because in this seminar, we just don't want people to understand. We want them to be 10 times wiser. Karena di seminar ini kita nggak ingin orang-orang cuma sekedar paham, tapi ingin orang-orang lebih bijak lagi 10 kali lipat. Let's look at what God said. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. It says, let's read that together. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
The Bible tells us, my dear friends, that if we follow God in His precepts, in all His commandments, Alkitab mengatakan kalau kita mengikuti perintah dan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan, I will not give you the diseases of the Egyptians. aku tidak akan menimpakan engkau penyakit yang ada pada bangsa And it's Mesir. interesting to know, my dear friends, and look at what is the sickness, the diseases of the Egyptians. Dan sangat menarik untuk kita ketahui apa itu penyakit-penyakit yang dialami oleh bangsa Mesir. Did you know, my friends, that the scientists came to the pyramids and look at the mummies of the Egyptians, my friends. Dan akhirnya para ilmuwan datang ke piramid dan menyelidiki mumi-mumi atau jasad-jasad raja-raja dulu. They found the diseases of the Egyptians. Mereka akhirnya menemukan penyakit-penyakit yang diderita oleh para orang Mesir. They have heart disease, cancer, arthritis, hepatitis. Mereka punya penyakit jantung, kanker, radang sendi, hepatitis juga. They have tetanus, trichinosis, dental cavities, diabetes, and obesity. Mereka punya tetanus, trikonitis, gigi keropos, diabetes dan obesitas juga. These are the sickness of the Egyptians. Inilah penyakit-penyakit orang Mesir. And God said, if you follow my ways, you won't have the sickness of the Egyptians. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu mengikuti jalanku, kamu tidak akan tertimpa penyakit-penyakit yang orang Mesir alami. Well, if we are sick, that means we are not following God's law and His precepts. Dan kalau kita sakit artinya kita tidak mengikuti ketetapan dan perintah God Tuhan. said, if you follow my servant like Daniel, you won't have these things into you. Dan Tuhan mengatakan kalau kamu mengikuti hal-hal yang kuberikan seperti halnya Daniel, kamu tidak akan tertimpa penyakit-penyakit Did you semacam know, ini. my friends, that according to WHO, World Health Organization, 1/3 of the world is actually sick. Dan kata Organisasi Kesehatan Dunia, PBB, sepertiga penduduk dunia ini sakit. You know why? Anda tahu kenapa? Because of the poor choices in their lifestyle. Karena salahnya pilihan-pilihan makanan mereka. In fact, this is what the Bible said. Bahkan inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it all for the glory of God. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. If you eat or drink, do it all for the glory of God. Tuhan mengatakan kalau kamu makan, minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Have you heard of the phrase, you are what you eat? Pernahkah dengar pepatah bahwa Anda adalah apa yang Anda makan? That's actually true, my friends. Sebenarnya ini adalah sebuah kebenaran. In fact, teman-teman. listen to what the Bible said. 1 Corinthians 6:19-20. Bahkan mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. It says, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and you are not your own? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. It says, for ye are brought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are of God's. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. So it says, glorify God with your body because you are bought with a price. Dikatakan di sini muliakanlah Allah dengan tubuhmu karena engkau telah dibeli dengan sebuah harga. Did God buy you with a price, my friends? Apakah Tuhan telah membeli kita dengan sebuah harga, teman-teman? Where did He do that? Kapan dia melakukannya? He did that in the cross. Ia melakukannya di salib. You are not your own, my friends. Kita bukan milik kita sendiri. God has bought you with a price. Tuhan telah membeli kita dengan sebuah harga. Let me just illustrate. Izinkan saya menggambarkan. For example, you saved up for your money. Katakanlah For a car. Anda menabung untuk membeli mobil. And you bought a Toyota Land Cruiser. Dan lalu Anda membeli Toyota ini. I know some of us cannot buy this car, it's so expensive. Saya tahu mungkin beberapa dari kita nggak bisa beli juga, ini terlalu mahal memang. But let's say you save all your money and bought this car. Katakanlah Anda rajin menabung dan Anda akhirnya membeli mobil ini dengan semua tabungan Anda. For the sake of illustration, my friends, I told you, can I borrow your Toyota Land Cruiser? Lalu untuk sekedar ilustrasi aja, bolehkah saya pinjam Toyotamu yang saya baru kamu beli? And because you love your car, you tell me, well, as long as you take care of it. Dan karena Anda mencintai mobil Anda lalu katakan pada saya, ya nggak apa-apa selama kamu bisa rawat. Okay, I'll let you borrow for a few days. Baiklah, saya kasih kamu pinjam untuk beberapa hari. Be careful, okay? It's expensive. Hati-hati sekali ya, sangat mahal ini And harganya. suppose I take your new car Katakanlah saya rawat mobil Anda, and I treat it like an old angkot. lalu saya perlakukan seperti angkot tua.
What do you think you will react to that? Bagaimana reaksi Anda? I go off the way, I went to the mountains. Saya pergi jalan-jalan keliling di gunungan yang terjal. I put your car and I camp there in the mountains and I cook inside your car. Lalu saya taruh mobil Anda di sana dan saya malah masak di dalam mobil Anda. I have all the garbage inside your car, my friends. Lalu sampah-sampah saya berserakan di dalam mobil Anda. Sometimes the motor is just burned out because of a reckless driving. Kadang mungkin bannya hangus karena cara mengemudi saya yang sembrono. Sometimes I put gas, sometimes I put diesel, sometimes I put water. Dan kadang saya masukkan bensin, kadang solar, kadang juga air buat bahan bakar. Sometimes when I travel, I would crash it to people. Kadang saat saya ngemudi saya senggol orang-orang. And then I return the car to you. Lalu akhirnya saya kembalikan mobil itu pada Anda. All the scratches around your car. Lalu banyak sekali kayaknya goresan di mobil Anda. What would you think of me? Bagaimana pendapat Anda menurut saya? You're crazy, go back to the Philippines. Kamu ini orang gila, kembali aja sana ke Filipina. Right? Ya enggak? Why would you do that to my car? Ngapain kamu sampai ngelakuin itu sama mobil saya? You will tell me it's not your own. Anda akan katakan mungkin pada saya, ini bukan milikmu. And yet sometimes we do that in our body. Dan kadang kita lakukan itu pada tubuh kita We can tetapi put whatever we want in our mouth. kita bisa tempatkan apapun yang kita mau ke mulut kita. Right? Ya enggak? I know you will hate me, but I'll Saya tahu mungkin Anda akan membenci saya. But I need to tell you the truth. Tapi saya perlu mengatakan kebenaran pada Anda. Are we still friends? Apakah kita masih berteman? I hope we're still friends. Saya harap kita masih But I need to tell berteman. you the truth. Sometimes, my dear friends, we do this in our body, but our body is not our own. Dan saya perlu kasih tahu ini karena kita lakukan ini pada tubuh kita dan tubuh kita bukan We can- milik kita We sendiri. can eat whatever we want. Kita makan apapun yang kita mau. Put something in our body, whatever we want. Memasukkan hal apapun yang kita mau dalam tubuh kita yang kita mau But the seenaknya. Bible said your body is not your own. Tetapi Alkitab mengatakan pada kita bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. You are bought with a price. Dan kita telah dibayar. My dear friends, this is what the Bible said. Dan teman-teman inilah yang Alkitab katakan. Know ye not that your body is a temple of God, and that the Spirit dwelleth in you? 1 Korintus 3 ayat 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. And if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which a temple you are. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah Did kamu. the Bible say? Apa yang dikatakan Alkitab? Those who destroy the body, him shall also God destroy. Mereka yang membinasakan atau mencemari bait tubuhnya, Tuhan akan membinasakan Why? dia. Kenapa demikian? Because your body is the temple of God. Karena tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Did you remember when Jesus Christ went to the temple? Apakah Anda tahu apa yang terjadi saat Yesus Kristus And pergi he ke bait saw suci? people selling and they're not supposed to do that in the temple? Dan ia melihat orang-orang berjual beli di sana padahal mereka nggak seharusnya melakukannya di sana. What did God feel? Apa yang akhirnya ia lakukan? What did Jesus do? Apa yang Yesus He lakukan? was so angry, he was turning the tables. Dia begitu marahnya sampai-sampai ia menjungkir balikan semua meja-meja penjual beli di sana. If Jesus comes and he sees your temple very dirty, what will God feel? Dan kalau Yesus datang kembali dan ia melihat bait kudus Anda, tubuh Anda ini sangat dikotori, bagaimana perasaannya? We must not defile, my dear friends. Dan kita nggak seharusnya mencemari diri kita. Especially that one. Terutama mungkin yang satu itu. I love you so much that I'll tell you the truth. Saya begitu mengasihi Anda sehingga saya perlu mengatakan kebenaran. Did you know, my friends, that every cigarette that you puff takes 14.5 minutes of your life? Apakah Anda tahu setiap rokok yang Anda hisap itu mengambil 14,14,5 menit dari hidup Anda atau nyawa Anda. That's not good. Dan itu bukanlah hal yang baik. Did you know, my friends, that cigarette smoking contributes to this a lot of thing in the list, my dear friends? Dan apakah Anda tahu menghisap rokok itu turut menyebabkan hal ini semua, penyakit-penyakit ini Let's semua. read the list faster, 1 to 7. Mari kita baca daftar penyakit yang disebabkan secara singkat saja. 1. Penyakit jantung, stroke, berbagai jenis kanker, emfisema, kelahiran prematur, sirkulasi yang buruk, nafas yang pendek. Did you know, my friends, that actually, according to CBS News, tobacco use causes 6 million deaths a year? Apakah Anda tahu menurut kantor berita CBS, penggunaan tembakau menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun. What did God say about your temple of God? Apakah yang dikatakan Tuhan mengenai tubuh Anda? My dear friends, always remember, cigarettes can always kill.
Selalu ingat bahwa rokok selalu dapat membunuh kita. And what did the Bible say? Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Thou shalt not kill. Jangan membunuh perintah They Tuhan. have nicotine, my dear friends. This is very dangerous. Mereka punya kandungan ini yang disebut nikotin dan itu sangatlah berbahaya. 1000%, my dear friends, chance of having a lung cancer. Jadi 10 kali lipat bertambah untuk resiko kanker paru-paru. 103% chance, my dear friends, of a heart attack. Dapat peningkatan 103% untuk penyakit jantung. Imagine that. Bisa Anda bayangkan hal You itu? don't want that in your body, my friends. Dan Anda tidak mau hal ini masuk ke tubuh Anda. Tobacco smoke contains about 70 different cancer-causing substances. Bahkan asap tembakau sendiri mengandung sekitar 70 zat berbeda yang menyebabkan kanker. If you want to overcome, remember in the last Saturday we talked about the 5 steps to victory. Go on that list, my dear friends, and ask God for help. Dan kalau Anda rindu untuk boleh menang, Anda bisa lakukan kembali 5 langkah untuk menuju kemenangan yang kita bahas kemarin. If any man defiles the temple of God, him shall God destroy. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan We must membinasakan take dia. care of what we put in our mouths, my friends. Harus berhati-hati dengan apa yang kita masukkan lewat mulut kita, teman-teman. It says, whether therefore you eat or drink. Dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum. What about the drinking aspect in our life? Should we take care of what we put in our mouth through our drinking? Bagaimana dengan minuman yang kita minum? Perlukah kita berhati-hati dengan minuman yang kita minum? What about alcohol? Bagaimana dengan minuman keras atau alkohol sendiri? Did you know, my friends, that alcohol is the #1 drug problem in society? Apakah Anda tahu minuman keras adalah sebetulnya obat-obatan yang paling bermasalah nomor pertama di masyarakat? Alcohol, my friends, damages every cell in the body that it touches. Dan alkohol ini merusak setiap sel tubuh yang disentuhnya. Imagine that, my friends. Anda bisa bayangkan itu, teman-teman. If any man defiles the body, what shall God do? Dan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, apa yang akan Tuhan lakukan? Him shall God also destroy. Tuhan juga akan membinasakan dia. So is it important to take care of our body? Yes or no? Jadi apakah penting untuk memelihara badan kita? Did you know, my friends, that God has a health plan for His people? Apakah Anda tahu bahwa Tuhan memiliki rencana kesehatan bagi setiap kita? Daniel purposed in his heart not to defile his body with the wine. Specifically, look at that, my dear friends, with the wine which he drank. Dan tadi dikatakan Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, dan terutama di sana dikatakan anggur. Listen to this, my dear friends. Mari kita dengarkan ini, teman-teman. It says here, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. Dikatakan Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. What does it say? Apa dikatakan sana? Have you seen a wise drunkard before? Apakah Anda pernah melihat seorang pemabuk yang berhikmat sebelumnya? No one, right? Gak pernah ada ya. That's why the Bible said they're not wise when they're drunk, when they're drinking these things. Nah, karena itu dikatakan tidaklah bijak minum minuman anggur ini. God wants us to be 10 times wiser, my friends. Tuhan rindu untuk kita boleh 10 kali lebih bijak. So when you go to a party, be careful what you drink. Jadi pada saat kita mungkin pergi ke pesta, berhati-hatilah dengan apa yang kita minum. In fact, it says here in an article, CNN News, Bahkan dikatakan di sebuah artikel di kantor berita CNN, it says any level of alcohol consumption resulted in a decline in brain volume. bahkan dikatakan setiap level konsumsi atau minuman alkohol mengakibatkan penurunan volume atau kapasitas otak. It shrinks your brain, my friends. Jadi ini membuat otak kita semakin mengkerut, teman-teman. Is that God's plan for His people to have a shrink brain? Apakah ini adalah rencana Tuhan untuk otak kita semakin mengkerut? I think not, my friends. Saya rasa bukan, teman-teman. This frontal lobe, your brain must be taken care of. Dan pikiran depan, otak depan kita ini harus dipelihara dengan baik. And if you go to your friends and they offer you something, always resist, my friends. Dan jika Anda pergi ke teman Anda dan mereka menawari sesuatu seperti ini, Anda perlu untuk menolaknya, teman-teman. Let me ask me, Brother Jasper, did Jesus gave the people wine before in the wedding? Lalu mungkin Anda bertanya pada saya, Saudara Jasper, bukankah Yesus sendiri memberikan anggur di pernikahan itu? Right? Benar nggak? In fact, my dear friends, there are 2 wines in the Bible, not just one. Bahkan teman-teman ada 2 macam anggur di dalam Alkitab. The fermented wine, the alcoholic wine.
Yaitu yang pertama anggur yang sudah terfermentasi atau yang sudah mengandung alkohol. And the pure juice, which is the grape wine, the non-alcoholic one. Dan yang kedua adalah jus anggur murni yang tentunya tidak mengandung alkohol. Which one do you think Jesus gave in the wedding? Yang menurut Anda yang mana yang Yesus berikan di pesta pernikahan tersebut? I'm pretty sure it's not the alcoholic wine. Saya percaya itu bukan anggur yang beralkohol. It's the pure juice, my friends. Ini adalah jus anggur murni. This is what the Bible said. Dan inilah yang Alkitab katakan. As the wine is found in the cluster, and one said, destroy it not, for it is in it a blessing. Yesaya 65 ayat yang 8. Seperti kata orang, jika pada tan dan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Destroy not the new wine. Jadi jangan hancurkan anggur-anggur yang masih ada di dalam buah itu. Why? Kenapa It demikian? has blessings. Karena masih ada berkat di dalam. This is what we called in the Bible as a wine press. Inilah yang kita sebut di dalam Alkitab itu pengirikan anggur atau pemerasan anggur. It's just grape juice. It was pressed. Ini hanya sekedar jus anggur saja karena ini adalah hasil dari pemerasan. And during the Bible, my dear friends, when they were eating the Last Supper, they were eating the wine press, the fruit of the vine. Dan Anda ingat pada saat mereka melakukan perjamuan makan malam terakhir, mereka minum anggur, yaitu anggur yang segar ini, jus anggur. Do not defile your body, my dear friends, with the wine of the world. Dan jangan cemari tubuh kita dengan anggur dunia ini. Proverbs 23, let's read this. Amsal 23, mari kita baca ini. It says, look not thou upon the wine when it's red, when it giveth his color in the cup, when it moveth itself aright. Dikatakan, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan. Yang mengalir masuk dengan nikmat. It says, at the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder. Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Ini terusannya ya, Amsal 23, 32, 33. Tetapi kemudian memagut seperti ular, dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Is it true, my friends? Apakah ini benar, teman-teman? Does it bite like a snake? Apakah ini akhirnya menggigit seperti ular beludak? Right? And sometimes when you're a man drinking too much alcohol, you'll see ladies, beautiful, right? Even though they're not. Dan mungkin pada saat pria mabuk seperti ini, ia akan melihat mungkin wanita itu seakan-akan semuanya cantik. And sometimes husbands, you may end up with a wrong wife in bed. Dan akhirnya mungkin para pria bisa berakhir dengan istri atau wanita yang salah. You know it's true. Dan Anda tahu itu hal yang benar. So many cases are broken in the family because of alcohol, my friends. Dan begitu banyak kasus mengenai retaknya rumah tangga karena minuman beralkohol This is not ini. good for us, my friends, as Christians. Dan ini tidaklah baik bagi kita sebagai orang Kristen, In teman-teman. fact, my dear friends, this new wine in the Bible is just means in Young Concordance, it says it's just grape juice. Bahkan anggur baru ini di dalam Alkitab artinya sangat jelas di dalam konkordansi, yaitu anggur manis atau jus anggur saja. But Brother Jasper, Tapi saudara Jasper, tunggu dulu. I remember Paul telling the young Timothy, use a little wine for your stomach's sake, thine often infirmities. Saya teringat bahwa Paulus mengatakan pada Timotius, bukankah dikatakan sana tambahkanlah anggur sedikit. So use a wine, Jadi tambahkan anggur sedikit katanya. just a little. Hanya sedikit saja. My dear friends, it's not fermented, it's not alcoholic kind, this is the grape juice. Tapi teman-teman, ini bukan anggur yang terfermentasi, tetapi ini jus anggur saja. Did you know, my friends, that the media is promoting alcohol, especially red wine now? Apakah Anda tahu bahwa media massa sekarang mempromosikan alkohol, terutama anggur merah mungkin? Because it has something called flavonoids. Karena dikatakan mengandung sesuatu zat yang namanya flavonoid, It's an antioxidant that help your heart. yaitu antioksidan yang boleh membantu jantung kita. But mark this, my dear friends. Tetapi ketahuilah ini, teman-teman. Grape juice has flavonoids, antioxidants. Dan jus anggur pun punya sebenarnya flavonoid atau antioksidan ini. But alcohol doesn't. Tetapi yang sudah beralkohol, yang sudah minuman keras itu So in tidak other punya lagi. words, Satan is mixing the good with bad.
Dengan kata lain, setan mencampurkan hal-hal yang baik dengan hal-hal yang buruk. Instead of drinking alcohol, my dear friends, buy grape juice instead. Daripada minum minuman yang beralkohol ini, anggur yang beralkohol, minumlah jus anggur biasa. Whether you eat nor drink, do it all for the glory of God. Jadi jika engkau makan atau jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. What about that thing? Bagaimana dengan yang lain? We used to love that one. Mungkin Anda suka yang satu ini. It's called caffeine or coffee, right? Ini disebut kopi atau kafein. I want to talk about coffee, my dear friends, because even in the Philippines, we love coffee. Saya rindu untuk bicara mengenai kopi karena di Filipina pun kita suka minuman kopi. What about caffeine? Bagaimana dengan kafein You ini? can also find this in the tea Dan Anda mungkin bisa temukan juga di teh or in Coca-Cola. atau mungkin di Coca-Cola. What about this, my dear friends? Is it good for our body? Bagaimana dengan minuman-minuman semacam ini? Did you know, my friends, that caffeine is highly addictive? Dan ketahuilah kafein ini sangat adiktif atau membuat kecanduan. In fact, there is a disease or an addiction called caffeinism. Bahkan ada sebuah kecanduan yang disebut kafeinisme. It is a addiction to caffeine, like a drug. Ini adalah semacam kecanduan seperti orang kecanduan akan obat-obatan. Let's read all those bad benefits of the caffeine. Mari kita lihat manfaat-manfaat buruk dari kafein ini. Satu, merangsang sistem saraf secara berlebihan, berkontribusi terhadap bisul atau jerawat ya, menaikkan gula darah, mengganggu ginjal, berkontribusi terhadap kanker kandung kemih. Imagine that, my friends. Jadi bayangkan itu teman-teman. It goes on to say it has heart diseases, bladder cancer, neurological disorders, increases blood pressure, and caffeinism. Lalu dilanjutkan efek-efek buruk lainnya, penyakit jantung, kanker kandung kemih, gangguan saraf, meningkatkan tekanan darah, dan akhirnya kecanduan kafeinisme. In fact, this is what You and Your Health, Harold Shyrock, the doctor says, caffeine, the drug contained in coffee, is classed in textbooks as both a stimulant and a poison. Bahkan ini dikatakan di sebuah buku You and Your Health, ini karya Harold Shyrock, itu dikatakan kafein, obat yang terkandung dalam kopi, dikelompokkan dalam buku teks baik sebagai perangsang maupun racun. It's a stimulant and it's a poison. Sebagai perangsang dan sebagai racun. If any man defile and destroy the temple of God, him shall God destroy. Dan jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. In fact, this is what New England Journal of Medicine said. 1 to 5 cups of coffee a day increases heart attack risk by 60%. 6 or more increases 120%. Inilah yang dikatakan jurnal kedokteran dari New England. 1 dari 5 gelas kopi per hari meningkatkan resiko serangan jantung sebanyak 60%. 6 gelas atau lebih meningkatkannya sebanyak 120%. It says just 250 milligrams of coffee cause 30% decrease in brain blood flow. Bahkan dikatakan hanya 2 sampai 2,5 gelas kopi menyebabkan penurunan 30% mengalirnya aliran darah di otak. Any students here are doing overnight study and drinking coffee? Dan kalau ada para murid di sini yang mungkin belajar larut malam sambil minum kopi, It's not helping. itu bukanlah hal yang sehat. It makes you awake, but it's not helping your mind. Ini mungkin membuat Anda tetap terjaga, tetapi pikiran Anda jadi nggak beres. It shrinks your brain, my friends. Ini membuat otak kita semakin mengkerut. You're slowly committing suicide. Dan kita akhirnya dengan perlahan melakukan bunuh diri. That's not what God wanted in your life. Dan bukan itu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Follow the 5 steps to victory, what we have studied in the last Sabbath. Ikutlah 5 langkah menuju kemenangan yang telah kita pelajari Sabat lalu. God will give you the victory to overcome, my dear friends. Dan Tuhan boleh memberikan kita kemenangan. As long as you're willing. Dan seiring kita bertekad teman-teman. If you're not willing, my dear friends, God cannot help you. Dan kalau kita tidak rindu dan bertekad, Tuhan tidak dapat membantu kita juga. It says whatever you therefore you eat. What about eating, my dear friends? Dan jika engkau makan atau jika engkau minum, bagaimana dengan makanan Should teman-teman? we take care of what we eat? Perlukah kita melihat apa yang kita makan? This is where people hates me. Disinilah mungkin orang-orang akan membenci saya. I hope you still love me even though I preach this to you. Saya harap Anda masih mengasihi saya meskipun saya khotbahkan hal ini pada Anda. Does what we eat affect our health? Apakah yang kita makan mempengaruhi kesehatan kita? What do you think? Bagaimana menurut Anda? What do you think?
Bagaimana menurut Anda? You see, my dear friends, we always blame about our inheritance, our genes. Ketahuilah kita selalu menyalahkan garis keturunan kita. Our lifestyle supposed to be the blame. Seharusnya gaya hidup kita sendiri yang harus kita salahkan. You see, my dear friends, your genes loads the gun. Ketahuilah teman-teman bahwa keturunan kita atau genetika kita ini seakan-akan ngisi pelurunya. But your lifestyle pulls the trigger. Tetapi gaya hidup kita atau pola hidup kita yang menarik picu serapan itu. Many people have cancer cells in their body already. Dan banyak orang punya sel kanker ini dalam tubuh mereka. But they trigger it by eating not good things. Tetapi mereka mengaktifkannya atau menghidupkannya dengan makan hal-hal yang buruk. By their lifestyle. Dengan gaya hidup mereka. In fact, God has given us in Genesis 1 verse 29 a diet that we should follow. Bahkan Tuhan telah memberikan kita di Kejadian 1:29 sebuah pola makan yang seharusnya kita ikuti. It says this. Dikatakan demikian. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. This is the ideal diet from God to all of us, my dear Inilah friends. rancangan ideal makanan Tuhan bagi kita. The best diet. Makanan yang terbaik. Can you agree with this? Apakah Anda setuju dengan hal ini? No one will tell you that's bad for you. Vegetables are bad. No, vegetables are good for us. Dan saya akan mengatakan bahwa sayur-sayuran dan buah-buahan adalah baik buat This bagi is kita. Daniel's diet. Inilah pola makan I've Daniel. been always telling my friends in the Philippines, Java Island has always been blessed with fruits and vegetables. Dan saya selalu bagikan cerita kepada teman-teman saya di Filipina bahwa Pulau Jawa ini sungguh diberkati dengan makanan. This is the best diet, my dear friends, to extend our health, to extend our life. Dan ini adalah pola makan terbaik untuk boleh meningkatkan dan memelihara kesehatan kita. In fact, if you study, my dear friends, the ages before, they're so high in their ages, now we're getting low and low and low and low. Dan kalau Anda pelajari sebelumnya, itu umur orang-orang yang dulu itu sangat panjang dan umurnya akhirnya makin menurun dan akhirnya menurun. You know why? Apakah Anda tahu kenapa? Because of the way we eat. Karena cara kita makan. You can study that in any research, my dear friends. The proof is the way we eat. That's why we're dying early. Dan Anda bisa pelajari cara kita makan membuktikan kenapa kita mati lebih awal In juga. fact, when Noah's time in the flood, Bahkan pada saat air bah Nuh, there's no more vegetables and fruits because it was destroyed. akhirnya nggak ada lagi sayur-sayuran karena seluruh dataran bumi hancur. So God gave Noah instruction. Jadi lalu Tuhan memberikan Nuh ini instruksi, It perintah. says this. Dikatakan demikian. Kejadian 7 ayat yang pertama dan kedua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. It says, Lalu dilanjutkan, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. so 7 pairs for those who clean, and unclean, how many? Dan 7 pasang dari yang halal, dan yang haram berapa? 2, Hanya 2 saja ya, male and female. yaitu sepasang, jantan dan Now betina. people ask me, oh, that's only for the Jews, the clean and unclean animals. Tetapi orang berkata pada saya, itu kan hanya untuk orang Yahudi saja haram dan halal. It's only for Moses. Itu hanya untuk orang-orangnya Musa. Let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sesuatu dulu. How many Jews in the days of Noah? Ada berapa banyak orang Yahudi sudah ada di zamannya Nuh? How many? Ada berapa banyak? No. Bahkan belum ada bangsa Yahudi di zamannya Nuh. Moses is not yet there. Bahkan Musa belum ada di sana. And yet people say the unclean and clean animal only for the Jews. Tetapi orang-orang seringkali mengatakan bahwa makanan halal dan haram ini untuk orang Yahudi saja. It was given long time ago, my friends, before the Jews existed. Tetapi ini diberikan jauh sebelum orang Yahudi ada. These are just excuses of people because they want to eat whatever they want. Ini sebetulnya hanya alasan dari orang-orang saja karena mereka mau makan So what are sebebas-bebasnya. the clean and unclean animals? Jadi apakah binatang yang halal dan apa binatang yang Well, haram? let's read that in the book of Deuteronomy 14, 3-8. Mari kita baca dari kitab Ulangan 14 ayat 3 sampai 8. What are the clean and the unclean animals? Apa binatang yang halal dan yang haram ini? It says, thou shalt not eat any abominable thing.
Dikatakan janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. He says, these are the beasts which shall eat, the ox, the sheep, and the goat, and the hart, and the roebuck, and the fallow deer, and the wild goat, and the pirgmar, and the wild ox, and the camels. Dikatakan inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan. Lembu, domba, dan kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. And it says here, and every beast that parteth the hoof, the cleaveth and the cleft into the claws, and cheweth the cud among the beasts, they shall ye eat. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. So the standard must be divided in the hoof and it chews the cud. Right? Jadi standarnya adalah ia harus memamah biak dan berkuku belah. These are clean for you. Ini adalah halal bagi kita. One of the example is a cow. It's clean. Salah satu contohnya adalah sapi. Ini adalah halal. But just be careful of the cow that you eat, okay? Tetapi hati-hatilah dengan sapi yang Anda makan. Because now we have mad cow disease. Karena kita sekarang punya penyakit sapi gila. So be careful. Jadi hati-hatilah. I'll still recommend, my dear friends, Daniel's diet to you. Saya tetap menyarankan pola makan Daniel kepada Anda. And these are the dangers of the unclean animals. Dan inilah bahayanya dari binatang-binatang yang haram. Deuteronomy 14:7-8. Let's read that there in the board together, everyone. Ulangan 14 ayat 7 dan 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya. Unta, kelinci hutan, dan marmut. Karena semuanya itu memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. So it says, my dear friend, thou shalt not eat of this food. Jadi teman-teman dikatakan kita nggak seharusnya makan makanan semacam ini. This is not food, by the way. So this is thou shalt not eat these animals. Ini omong-omong bukan makanan, bahkan jangan makan binatang ini. That the one that not divided a hoof, Mereka yang tidak berkuku belah, such as camels. seperti halnya unta. You should stop eating camels, my dear friends. Jadi berhentilah makan unta. If you have a camel in your refrigerator, it must be taken out. Dan kalau Anda punya unta di kulkas Anda, singkirkan dan buang. Do not eat the camel, it's unclean for you. Jadi jangan makan unta karena haram bagi Anda. Do you have camels in your refrigerator? Apakah Anda punya unta-unta di daging unta di kulkas Anda? You must take it out. Anda harus The singkirkan. Bible said it's not clean for you. Alkitab mengatakan ini adalah haram bagi Anda. And also these guys, it says, and the swine, because it divideth the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean unto you, yea, ye shall not eat of their flesh, nor touch their dead carcass. Juga babi hutan, sebenarnya kalau terjemahan bahasa Inggrisnya babi langsung. Karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. It's not just the Muslims who doesn't eat pork, my friends. Bukan hanya untuk umat muslim saja untuk tidak makan babi, teman-teman. Even us Christians should not be eating this. Bahkan kita umat Kristen tidak seharusnya memakannya. We should not eat this little cute pig, sorry. Kita nggak seharusnya makan babi kecil yang manis ini. You know, in the Philippines, they eat anything in pork's body, everything, my friends. Anda tahu di Filipina kita makan semua, bahkan jeruan-jeruan babi ini kita makan semua. Even pork brains in milk gravy. Bahkan otak babi pun kita jadiin ini makanan kalengan. They eat everything. Mereka makan semuanya. Do not eat the pig, my friends. It's unclean for you. Jangan makan babi, teman-teman. Ini adalah haram bagi kita. It's not just because don't eat this, don't eat that, my dear friends. Ini bukan hanya masalah jangan makan ini, jangan makan itu, teman-teman. God wants us to be healthy. Karena Tuhan sebenarnya rindu untuk kita boleh sehat, In fact, teman-teman. listen to what the Dr. McNaught says. Bahkan kita dengarkan apa yang Dr. McNaught ini katakan. He said that he found that one of every 4 pork specimen had living trichina larvae in it. Bahkan ia menemukan 1 dari 4 spesimen atau hasil uji coba daging babi terdapat larva atau telur trikina ini yang masih hidup di dalamnya. Imagine that. Bayangkan itu, teman-teman. And it goes to your body and lives there and has eggs inside. Lalu ia masuk ke dalam tubuh kita dan ia menetas di dalam tubuh kita. Pork is the highest cholesterol source of all meat.
Babi bahkan sumber kolesterol tertinggi dari semua daging. That's why when you have high blood pressure, the doctor would automatically say, do not eat pork. Karena itulah pada saat seseorang mungkin ke dokter dan punya tekanan darah tinggi dikatakan jangan makan daging babi. But it's funny, my dear friends, we obey the doctor but not the Bible. Tetapi uniknya kita malah mengikuti petunjuk dokter bukannya petunjuk Alkitab. Pork has the highest fat content in all meats, my friends. Remember that. Babi memiliki kandungan lemak tertinggi dari semua daging. Ingat-ingatlah hal itu. This is teman-teman. amazing. Fox News, November 20, 2008. It says, it's not a tumor. Doctors find worm in a woman's brain instead. Ini dari kantor berita Fox. Bukanlah tumor, tetapi dokter malah nemuin cacing di dalam otak seorang wanita. 10 times wiser? Lebih berhikmat 10 kali lipat. You can't be a 10 times wiser person, my dear friends, if you have a worm inside your brain. Dan kita nggak bisa berhikmat 10 kali lipat kalau kita ada cacing di otak kita. This is dangerous, my friends. Dan ini sangatlah berbahaya. This is teman-teman. not just an ordinary counsel. This is a counsel given to us from God. Dan ini bukan sekedar saran biasa, tetapi saran langsung dari Tuhan pada kita. And if we follow it, God said God will not give us the diseases of the Egyptians. Dan kalau kita mengikutinya, Tuhan telah katakan Tuhan tidak akan menimpakan penyakit orang-orang Mesir. Acts chapter 10, my dear friends, and this is the excuses of the people to me. Dan Kisah Para Rasul 10 inilah yang menjadi alasan bagi orang-orang pada saya. But in Acts chapter 10, I remember Peter was told by God to kill and eat, right, in a vision. Bukankah di Remember that? Kisah Para Rasul 10 Petrus dikatakan suruh sembelih dan makan? Peter has a vision of all the unclean animals. Petrus punya penglihatan akan binatang-binatang yang haram ini. God said, eat, Lalu Tuhan katakan makan, kill. sembelih dan makan. What did Peter say? Apa yang Petrus katakan? Oh Lord, I haven't tasted these things since I was young. Bahkan Petrus menjawab, Tuhan saya nggak pernah makan makanan semacam ini semenjak saya masih muda. And see, Brother Jasper, see? Lihat saudara Jasper, benar kan? It's okay to eat these unclean animals. Sekarang udah nggak masalah makan binatang haram ini. But they haven't read verse 28. Tetapi mereka belum baca ayat 28 Is lanjutannya. it talking about food? Apakah ini beneran membicarakan mengenai makanan? This is what the Bible said. Inilah yang Alkitab katakan. It says, Dikatakan 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau yang masuk rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak is tahir. it talking about food? Apakah di pasal ini berbicara mengenai makanan No, my sebetulnya? friends. Tidak, It's teman-teman. talking about calling man clean or not. You see, the Jewish people, they love to kill, to tell the Gentiles they're unclean. Jadi ini bukan mengenai makanan tetapi mengenai menyebut orang najis atau tidak. Maka- Ketahuilah teman-teman bahwa orang Yahudi menganggap bangsa lain itu yang tidak sebangsa dengan mereka itu mereka najis. But God said, don't call anyone unclean. Tetapi Tuhan menyatakan jangan panggil orang dari bangsa lain It's- itu haram It's atau najis. not talking about food, my friends. Dan di sini sebetulnya bukan berbicara mengenai makanan sama sekali. This is the second excuse that they have. 1 Timothy 4, 1-5. Dan inilah mungkin alasan kedua yang bisa dimiliki dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. It says in verse 4, Dikatakan di ayat yang keempat. for every creature of God is good, nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Oh, anything is good. Wah, semuanya baik sekarang. So if I give you a cockroach, would you eat it? Jadi kalau saya kasih kecoa, apakah Anda mau makan juga? Would you? Apakah Anda mau? No. Enggak kan? They're saying that because, oh, everything is clean and good. Bukankah dikatakan semuanya baik? As long as you say thank you. Selama kita ucapin syukur atau dengan kata But lain doa terima kasih. I'm pretty sure you won't eat cockroaches. Saya cukup yakin Anda nggak mau makan kecoa. But what does it mean? Tapi apa artinya ini? They are not reading the verse completely. Mereka nggak baca ayat ini secara lengkap. They just stop there. Mereka hanya berhenti sampai sana. But if you look at verse 5, for it is sanctified by the word of God and of prayer. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 5-nya, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. All food is good Semua makanan baik as long as selama ini syaratnya it's sanctified by the word of God dikuduskan oleh firman Allah and of prayer. dan oleh doa.
Did a cockroach was sanctified by the word to be eaten? Yes or no? Apakah kecoa itu dikuduskan oleh firman Allah untuk boleh dimakan? Ya atau tidak? No. Tentu So tidak, before kan? you eat, my dear friends, it must be based on the word of God. Jadi sebelum kita makan itu harus didasarkan pada firman Tuhan terlebih dahulu. And did the word of God say you eat pork? Apakah firman Tuhan mengatakan boleh makan babi? No, my friends. Tidak, teman-teman. This is not an excuse that you can eat anything. Dan ini bukanlah alasan kita boleh makan segalanya, teman-teman. You see, if we study well the Bible, you will be careful of what you eat, my friends. Dan kalau kita pelajari Alkitab kita dengan baik, kita akan hati-hati dengan apa yang kita makan. But people are always giving reasons. Tetapi orang-orang selalu memberikan banyak But I alasan. would follow what the Bible said, not what other people say. Dan saya rindu untuk lebih mengikuti Alkitab daripada apa kata orang lain. And you know what the Bible said? Dan Anda tahu apa yang Alkitab katakan? Listen. Dengarkan ini. It says, "For behold, the Lord will come with fire and with chariots like a whirlwind, to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire." Sebab sesungguhnya ini Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Yesaya 66 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. This is talking about the second coming of Jesus. Ini berbicara mengenai kedatangan kembali Yesus, kedatangan When yang kedua. Jesus comes back. Saat Yesus datang kembali. And it says, "For by fire and by sword will the Lord plead with all flesh, and the slain of the Lord shall be many." Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. The next Dan verse. orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Ayat This- yang berikutnya. The next verse we read together. Dan ayat yang berikutnya mari kita baca bersama-sama. Together. 1, 2, 3. Mereka yang menguduskannya dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Now you tell me, Sekarang Anda yang katakan pada saya, can we eat whatever we want? bolehkah kita makan sebebasnya yang kita If mau? God can let us eat whatever we want, why would he burn people who eats pig? Kalau Tuhan membebaskan kita makan, kenapa akhirnya pada saat Ia datang kembali, Ia harus memusnahkan orang-orang yang There's demikian? no excuse, my dear friends, to say it's okay to eat this. If it's okay, why would God burn them? Jadi sebenarnya nggak ada alasan yang dibenarkan. Kalau itu dibenarkan, kenapa Tuhan harus membakar mereka? Did you understand, my friends? Apakah Anda bisa tangkap, I'm teman-teman? not just saying this to save all the pigs in the world. Saya bukan mengatakan ini hanya untuk menyelamatkan babi-babi yang ada di dunia ini. I don't like pigs, they're smelly. Saya nggak suka babi sebenarnya karena mereka baunya agak kurang enak. But this is what the word of God says. Tetapi inilah yang firman Tuhan katakan. And if any ministers are saying you can eat pig and eat whatever you want, then they'll meet God in judgment in the last days. Dan kalau ada pendeta yang mengatakan kita bebas makan apapun, maka akan ada penghakiman ini di akhir zaman nanti. You know why? Anda tahu kenapa? Because if any man defiles the temple, God will destroy. Karena jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. I'm not making this up. Dan saya bukan membuat-buat hal ini. This is what the Bible says. Inilah yang Alkitab atau firman Tuhan What about katakan. marine animals? Bagaimana dengan binatang laut? What about fish? Bagaimana dengan ikan? The pig is not a challenge here in Indonesia because most people doesn't eat pig here. Mungkin babi bukan tantangan berat di Indonesia ini karena banyakan orang juga nggak makan babi di sini. But if you go to the Philippines, Tapi kalau Anda pergi mungkin ke negara Filipina, I'll tell you, after you preach, people hate you. mungkin setelah Anda berkhotbah mengenai hal ini, orang-orang akan benci sekali sama Anda. Pork is very special in the Philippines. Karena makanan babi ini sangat spesial di It's Filipina. like Manado. Seperti mungkin di Manado ya. But Manado is a bit extreme. Tetapi di Manado sangat ekstrim sekali kayaknya. They eat whatever they want there. Mereka makan apapun yang ada kayaknya. I went to the market in Manado, I almost puke. Saya pergi ke pasar di Manado dan saya hampir muntah di sana. I saw the python, I saw the snakes, I saw monkeys, bats, anything. Saya ngelihat ular piton di sana, saya ngelihat monyet, saya ngelihat kelelawar bahkan.
I saw all those things and I put in a video. If you want to watch, I can show you. Dan saya ngelihat hal itu semua dan saya rekam semuanya di video saya. Kalau Anda mau nonton nanti boleh saya unjukkan. I remember I wasn't able to eat lunch and dinner that time. Saya teringat saya nggak ada mood lagi buat makan siang bahkan makan malam pada saat I was itu. so hungry, but every time I eat, I want to puke. Saya sangat lapar padahal, tapi setiap kali saya mau makan kayaknya masih mual aja. But this is what the Bible said. Dan inilah yang Alkitab It katakan. says, "Then ye shall eat of all that are in the waters, that have fins and scales ye shall eat." Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan yang bersisik boleh kamu makan. Ulangan 14 ayat 9. These are the healthy ones. Inilah yang sehat. And have you finished copying? Finished? Apakah sudah selesai dicatat? Ulangan 14 ayat 9. Okay, next one. Yang berikutnya. In verse 10 it says, "And whatsoever hath not fins and scales, ye may not eat of it, is unclean unto you." Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik janganlah kamu makan, haram semuanya itu bagimu. Like the shrimps, the crabs. Ya seperti udang, lalu kepiting, lalu lele kata Bapak. These are the shells. Nah ini yang ada juga kerang yang itu. I dare you to research it, my friends. Saya tantang Anda untuk menyelidiki atau mempelajari mengenai semuanya ini. They were called the cockroaches of the sea. Sebenarnya mereka dipanggil kecoa-kecoanya laut. If you eat shrimps, it's like eating cockroaches. Jadi kalau Anda makan udang itu seperti makan kecoanya di laut. I dare you to I challenge you to research it, my friends. Saya tantang Anda untuk menyelidikinya, teman-teman. Cockroaches and shrimps have the same build. Jadi kecoa dan udang itu sebenarnya fungsinya sama. I forgot the picture. Saya lupa fotonya. Saya harap Tomorrow I'll bisa show you the menunjukkan pada picture. Anda. Tomorrow I'll Mungkin show the besok picture. kalau sempat saya tunjukkan. But these are the chew the cud for the people and the land animals, and divide the hoof. But the fish, fins and scales. Tetapi inilah yang dari binatang darat, yaitu yang memamah biak dan berkuku belah, yang binatang laut yang bersirip dan bersisik. And if you want the clean animals, the birds, you can go to Leviticus 13 to 19. We don't have any time to discuss the whole. Dan kalau Anda mau tahu mengenai burung atau unggas, Anda bisa baca Imamat 11 ayat 13 sampai 19. One of the clean examples are the chicken. Salah satu yang halal itu adalah ayam. Imamat 11, 13 sampai 19. So if you want to study about the birds, you can go here in the text. Jadi kalau Anda ingin mempelajari mengenai burung-burungan, Anda bisa pergi ke ayat-ayat ini. The Bible tells us, my dear friends, that whether therefore you eat or drink, do it all for the glory of God. Dan Alkitab mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Before you put something in your mouth, you ask yourself, will this make my body healthy, my mind wiser, and glorify God? Dan sebelum Anda memasukkan sesuatu dalam tubuh Anda bisa tanyakan pada diri Anda, akankah ini membuat saya lebih sehat, pikiran saya lebih jernih, dan akhirnya saya bisa memuliakan Tuhan? My dear friends, like Daniel, purpose in your heart. Dan seperti halnya Daniel, berketetapan hatilah. Try it, my friends. Cobalah teman-teman. I dare you to try it and see. Saya tantang Anda untuk mencobanya dan melihat You hasilnya. will see the difference, my dear friends, in your life. Anda akan melihat hasilnya dalam kehidupan Anda. I've seen my life's difference. Dan saya melihat hasilnya dalam kehidupan saya All the sendiri. students here that is going to you for Bible study, they're all also healthy. They eat healthy. Mungkin para murid di sini yang mungkin datang ke rumah Anda, mereka juga makan makanan seperti itu. Sometimes they may complain that they're eating grass, but it's healthy for them. Mungkin kadang mereka mengeluh juga kayaknya makan seperti makan rumput, tetapi mereka juga akhirnya menikmatinya. Now, my friends, we studied how to be healthy at the end time. Dan sekarang kita mempelajari bagaimana caranya menjadi sehat di akhir zaman. Keys to avoid Revelation's end time diseases. Kunci untuk menghindari penyakit di akhir zaman. And let me give you the news. This is the last part. Izinkan saya menceritakan sebuah surat kabar di sini. Ini adalah sebuah akhirnya. February 20, 2009, US News. Di 20 Februari 2009 dari Amerika ini beritanya. 10 habits that will help you live to 100 years old. 10 kebiasaan sehat yang dapat membantu Anda hidup sampai umur 100 tahun. You know what's number 10? Apakah Anda tahu apa yang ke-10-nya? This is number 10. Inilah yang ke-10-nya. Live like a Seventh-day Adventist. Jadi dikatakan hidup seperti orang Advent hari ke-7. It says American who define themselves as Seventh-day Adventists have an average expectancy of 89, about a decline longer than the average American. Orang Amerika yang menegaskan diri mereka sebagai orang Advent hari ke-7 memiliki harapan hidup rata-rata 89,
sekitar 1 dekade lebih lama daripada rata-rata orang Amerika. Next one. Mari kita lihat yang berikutnya. Salah satu prinsip dasar dari agama tersebut adalah bahwa penting untuk menghargai tubuh yang adalah pinjaman dari Allah, yang berarti tidak merokok, menyalahgunakan alkohol, atau memanjakan diri dengan yang manis-manis. Next one. Yang berikutnya, pengikutnya biasa berpegang pada diet vegetarian, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan melakukan banyak gerak badan. Mereka juga sangat fokus pada keluarga dan masyarakat. You'll see the difference, my friends. Dan Anda boleh melihat perbedaannya, If you teman-teman. follow God's guideline, Kalau Anda mengikuti panduan dari Tuhan, it says live like a Seventh-day Adventist and you'll see the difference. dikatakan hiduplah seperti orang Advent hari ke-7 dan Anda akan lihat perbedaannya. But I know some of us here are not living like that. Tetapi saya tahu mungkin beberapa orang dari kita mungkin gak hidup seperti itu. I challenge you, my friends. Jadi saya tantang Anda, teman-teman. Try Daniel's diet. Cobalah pola makan Daniel. You will see the difference, my friends. Dan Anda boleh melihat perbedaannya, teman-teman. And by the way, be careful. Omong-omong, berhati-hatilah. I'm not telling you to eat tempeh every day Saya nggak bilang pada Anda untuk makan tempe setiap hari ya. for 1 week in 1 year. I'm not telling you Untuk that. setiap minggu dan sampai 1 tahun berturut-turut. Many people, Brother Jasper, I tried eating only vegetables and I became weak and weak. Lalu Anda mulai mengatakan pada saya, Saudara Jasper, saya mulai coba makan sayur tapi saya kok makin lemah ya kayaknya. And what are you eating? Dan saya tanya, apa yang kamu makan? I eat kangkong every day. Dan lalu dia katakan, saya makan kangkung setiap hari. Of course you get weak because you're only eating kangkong. Tentu saja kamu semakin lemah karena kamu cuma makan kangkung saja. You must be wise in what you eat, my friend. Kita harus bijak dengan apa yang mau kita makan, You need teman-teman. beans for protein. Makanlah kacang-kacangan untuk protein. You need calcium. Anda butuh kalsium juga. You need carbohydrates. Anda perlu karbohidrat You need all juga. those healthy things, not just one vegetable. Dan Anda perlu makanan-makanan yang menunjang juga, bukan hanya satu macam sayur saja. So I don't want you to go home and be a vegetarian and then you're very, very weak because you're not wise enough to discern. Dan saya nggak mau Anda pulang ke rumah jadi vegetarian tapi Anda jadi sangat lemah juga. You must have a balanced diet. Kita harus punya pola makan yang seimbang. Okay? Don't just Yeah. eat whatever. Oh, this is vegetable, eat this. No. Balance. Jadi jadilah seimbang, bukan hanya wah ini sayur ya udah saya asal makan saja. My dear friends, Ya teman-teman, God never asked us to give what He is for our best good to keep. dan Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik bagi kita. He never asked us to give up something that is bad for us, Ia tidak good for us. Ia tidak pernah meminta kita untuk menyerahkan sesuatu yang baik bagi kita. What He wants us to give up is something bad. Apa yang mau untuk Tuhan serahkan adalah sesuatu yang buruk bagi tubuh But kita. sometimes we are so rebellious. Tetapi seringkali kita ini sangatlah pemberontak. Sometimes we are like that. Seringkali kita seperti itu. God has called us to be like sheep. Tuhan telah memanggil kita untuk seperti domba-domba. Amen. Amin. You know what sheep does? Dan Anda tahu apa yang domba-domba lakukan? They follow. Mereka terus mengikuti. They follow the voice of the master. Mereka mengikuti kata tuannya. Are you a sheep, my dear friends, following the word of God? Apakah kita seperti domba-domba mengikuti firman Tuhan? Or are you only following your stomachs? Apakah kita hanya mengikuti apa kata perut kita? Not because your stomach wants it doesn't mean it's correct. Bukan karena perut kita menginginkannya, hal itu adalah benar, You want to teman-teman. be safe, my dear friends, follow the word of God. Anda rindu untuk boleh aman, ikutilah firman Tuhan. Now we found out these 3 types of diet. Dan sekarang kita temukan 3 jenis makanan ini. The ideal, which I'm promoting to you. Dan idealnya ini, pola makan yang ideal adalah yang saya promosikan bagi The Anda. permitted diet. Dan pola makan yang diizinkan oleh And Tuhan. the forbidden diet. Lalu yang ketiga adalah pola makan yang dilarang oleh Tuhan. That we should not eat. Makanan-makanan yang gak seharusnya kita My makan. friends, think of all the benefits you'll reap from following God's principle of good health. Teman-teman, pikirkan semua manfaat yang boleh kita ambil dari mengikuti panduan dari Don't Tuhan. try to think, oh, I can't eat this, I can't eat that. Jadi janganlah berpikir, saya nggak bisa makan ini, makan itu. Oh, I can't smoke, I can't drink. Saya nggak bisa lagi ngerokok, nggak bisa lagi minum minuman keras. Don't think about those things. Jangan pikirkan mengenai semua hal itu. Think about the benefit that you can have. Pikirkan mengenai manfaat, hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Remember, my friends, when God takes away something, He gives you back something better. Ingatlah, pada saat Tuhan mau Anda menyerahkan sesuatu, Dia selalu menyerahkan gantinya lebih baik. If it takes away smoking out of your mouth, He gives you back a clean lungs. Kalau Ia membuat Anda menyerahkan merokok, Ia memberikan Anda paru-paru yang lebih bersih. God will give you something better in your life if you follow Him.
Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik pada kita kalau kita mengikuti Dia. The Bible promises in Philippians 4 and verse 13. Alkitab memberikan kita wejangan di dalam Filipi 4 ayat 13. Let's read it together as we close. Mari kita baca bersama-sama seiring kita menutup. I can do all things through Christ which strengthens me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amen. Amin. We can do these things Kita bisa lakukan ini which God strengthens us, my friends. dengan kekuatan yang telah diberikan The Tuhan. question is, are you willing to follow Jesus? Pertanyaan adalah apakah kita rindu bertekad mengikuti Yesus? Jesus will take us in heaven. Dan Yesus akan segera menjemput kita ke surga. But He wants us to experience good health in this world. Tetapi Ia rindu agar kita boleh mengalami kesehatan yang baik di dunia And ini. this is what I believe, my friends. Dan inilah yang saya percaya teman-teman. There's no smoking in heaven. Gak ada lagi merokok di surga. There's no pork in heaven. Gak ada lagi mungkin makanan babi There's surga. no killing in heaven. Gak ada lagi pembunuhan bahkan di surga. And God wants you to practice heaven in this earth. Dan Tuhan rindu untuk kita boleh mempraktekkan surga selama kita masih ada di So dunia. that you may, when you go to heaven, you'll be happy. Sehingga pada saat kita berada surga suatu nanti kita sudah terbiasa. Amen. Amin. A smoker will not be happy in heaven. Dan seorang perokok mungkin gak akan bahagia di surga. A person who eats things that are bad, he will not be happy in heaven. Because we're only going to eat healthy foods in heaven. Seorang yang makan makanan buruk gak akan bahagia di surga. Karena di sana hanya ada makanan-makanan yang baik. Before you become a saint in heaven, you must first become a saint here in this world. Dan sebelum kita menjadi orang kudus di surga, kita harus menjadi orang kudus dulu di muka We bumi. cannot do it by ourselves. Dan kita gak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. We need Jesus' help. Kita perlu Yesus menolong The kita. question is, are you willing to follow God's will? Pertanyaan adalah apakah kita rindu untuk boleh mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tonight I want to challenge you. Pada malam hari ini saya rindu untuk memberikan tantangan pada Anda. Are you willing to follow and clean up your refrigerator from all those bad things? Apakah Anda mampu dan bertekad untuk membersihkan kulkas Anda dari hal-hal yang buruk? This is my challenge. Inilah tantangan saya. 10 days. 10 hari. No bad food. Gak ada makanan yang buruk. 10 days. 10 hari saja. 10 days. If you know that you're doing and eating something bad, don't do it. 10 days. Try. Ask God. Kalau Anda punya pola makan yang buruk, cobalah memohon pada Tuhan. And like Daniel, you will see the difference. Dan seperti halnya Daniel, Anda akan lihat perbedaan. If you have children, I tell you, 10 days, try and see. You will see the difference in your children's mind. Kalau Anda punya anak-anak, cobalah. Anda akan melihat perbedaannya dalam pikiran anak Anda. 10 days. 10 hari saja. Take away the camel in your refrigerator. Singkirkan unta-unta itu dari kulkas Anda. Take away that camel out of your ref. Singkirkan kulkas Anda, unta itu dari kulkas Anda. 10 days. 10 hari. Are you willing? Apakah Anda bersedia? Just 10 days. 10 hari saja. Who wants to join the 10 days challenge? Siapa rindu bergabung dengan tantangan 10 hari? And you tell me that after 10 days, you will see, my friends, miracles in your life. You will see you're healthier, your mind is stronger when you think. Dan Anda akan melihat pikiran Anda lebih jernih dan tubuh Anda boleh menjadi lebih Your sehat. blood pressure changes. Mungkin tekanan darah Anda juga boleh Your turun. sugar goes back to normal. Dan gula darah Anda mungkin kembali normal. 10 days. 10 hari saja. Are you willing? Apa Anda bersedia? Who are willing? Siapa di sini yang bersedia? Don't you raise your hand if you're not willing. Jangan angkat tangan Anda kalau Anda nggak bersedia ya. 10 days. 10 hari. God will help you, my friends. Tuhan akan membantu Anda. One more time. Who is Sekali willing? lagi, siapa yang bersedia? Mark their faces. Oke, tanda. Catat muka-mukanya ini. God will help us, my friends. I Tuhan promise. akan membantu kita teman-teman. God Saya will janjikan help me. itu. Let's all stand together and sing this song. Mari kita berdiri bersama dan kita akan nyanyikan lagu ini. Trust and obey. Kalau serta Tuhan. Trust and obey. Kalau serta Tuhan. Let's sing this song. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Tuhan di surga. All we need to do is trust and obey. Yang perlu kita lakukan hanya turut dan percaya. And you have promised us a blessing. Dan Engkau telah menjanjikan kami sebuah berkat. Like Daniel, you said we will be 10 times wiser. Seperti halnya Daniel, kita akan lebih berhikmat 10 kali. 10 times better. 10 kali lipat lebih And baik. you will take away all the diseases that you have given the Egyptians. Dan Engkau boleh singkirkan penyakit-penyakit yang menimpa bangsa Mesir. Lord, tonight we are asking for your help. Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh mohon atas Some pertolongan. of us raised our hands for a challenge. Beberapa dari kita mengangkat tangan untuk mengikuti tantangan. Some did not. Dan beberapa tidak. But Father, now as a whole, help us to be blessed. Bapa, sebagai keseluruhan kami mohon untuk boleh diberkati. Help us to follow what is ideal for our health. Bantu kami untuk mengikuti apa yang ideal menjadi kesehatan To kami. trust you, Lord, Untuk percaya pada Engkau ya and to Tuhan. hold on to your promises. Dan untuk berpegang erat atas janji-janji. That you will give us strength. Sehingga Engkau boleh berikan kami kekuatan. If we just surrender ourselves to you. Dan kami boleh serahkan diri kami pada Engkau ya Keep Tuhan. us safe as we go home. Jagalah keselamatan kami seiring kami berjalan pulang ke rumah. Bless us tonight. Berkati kami pada malam hari ini ya In Tuhan. Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami doa. Amen. Amin. You may now be seated. Anda dan sekalian dipersilakan untuk A duduk. topic for tomorrow is Revelation's gateway to a new life. Dan topik kita besok hari adalah Wahyu, jalan masuk kepada kehidupan yang baru. Please invite your friends, your enemies, your loved ones, your family. Jadi tolong undang teman Anda, musuh Anda sekalipun. God bless you everyone. Tuhan berkati semuanya And good evening. dan selamat malam.